Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan Muntir. Oke lor, kali ini kita lagi menyetel karburator ya, dengan keluhan RPM-nya itu ngaco. Jadi RPM-nya lambat turun ya, dan pada saat dinyalakan AC RPM-nya menjadi drop. Lembur kita lur. Nah ini RPM-nya kisaran 1000 ya, kisaran 1000. Ini padahal non AC. Kita tes pada saat dinyalakan AC. Tuh, dinyalakan AC malah ngedrop ya. Kita matikan AC-nya. Matikan AC-nya. Tuh 1000. Dan kalau kita gas secara spontan dikagetin gitu seperti ini, baru turun untuk RPM-nya. Nah ini menurut saya satu macet bagian asnya, yang keduanya untuk handle up AC-nya mengalami masalah ya. Jadi pertama ini kita akan lakukan penyemprotan aja dulu di bagian karburator. Kita gas sekali lagi ya, gas, dan kita lepaskan perlahan. Tuh RPM-nya kita lihat masih mengganjal di kisaran 1000. Nah saya sudah ada di depan, ini sudah tak bongkar ya untuk filter udaranya. Tadi sudah kita bersihkan busi. Nah ini apabila kita tahan seperti ini loh, tuh jadi macet ya, macet untuk bagian as, dan keduanya mengalami masalah di handle up AC. Nanti kita akan cek satu persatu. Pertama kita bersihkan dulu untuk karburatornya menggunakan Karbukinar aja. Oke, kita akan semprot karburatornya. Oke, sudah kita bersihkan ya. Ini kalau ini setelan ini lur, ini setelan angin ya, setelan untuk pencampuran bahan bakar dan anginnya. Ini kalau tidak pas biasanya RPM-nya ngayun-ngayun. Dan ini setelan pilot jet. Ini aslinya kalau tidak salah itu disegel ya, ada tutupnya berupa kayak seng gitu. Ini sudah dilepas. Nah, yang kita perlu setel karena RPM-nya itu enggak ngayun dan asapnya itu enggak perih. Jadi ini menurut saya campuran bahan bakarnya bagus. Berarti tinggal penyetelan di RPM ya. RPM mana yang perlu disetel? Ini adalah setelan gas ya, yang ini setelan gas. Jadi untuk mengecilkan kita putar ke kiri atau berlawanan dengan putaran arah jarum jam. Untuk membesarkan kita putar ke kanan searah dengan jarum jam. Nah karena ini tadi macet, maksudnya macet itu turunnya lambat saat gas spontan itu dikagetin ya, dikagetin seperti tadi pedalnya itu RPM-nya turun. Nah ini kita akan lumasi dengan oli saja. Nih asnya dilumasin saja, bisa menggunakan penetran juga bisa, atau merek-merek biasanya WD ya yang sangat terkenal. Nah, ini asnya mengalami kotor sehingga menghambat pergerakannya. Saya biasa menggunakan oli karena menurut saya oli itu lebih awet ya untuk pelumasannya, dan masuk pori-pori juga aman. Artinya aman itu tidak
nggak keras ya, nggak keras. Nah ini sudah turun ya RPM-nya. Sekarang kita lihat ini masih non AC. Nah ini non AC ya. Ini setelah kita semprot, setelah kita bersihkan pakai karbu clean, 1000 ya, naik. Ada perubahan. Kita kagetin, masih tetap 1000. Nah ini terlalu besar untuk RPM-nya. Jadi kita akan turunkan dulu. Nah kita akan putar ke kiri ya untuk mengecilkan RPM-nya. Yang ini. Nah kita akan putar ke kiri aja seperti ini. Oh langsung turun lor, mantap ini. Tadinya nggak mau gerak ya kalau kita setel ini, karena asnya sudah kita lumasi, jadi lancar untuk pergerakan asnya. Kita cek lagi. Oke, RPM kisaran 800 normal ya. Sekarang kita tes AC. Nah di AC ngedrop, ya, jadi masih 1 poin lagi untuk pengerjaannya. Di AC ngedrop ya, jadi turun. Ini kita akan ulas. Nah untuk penyetelan AC di sini, ini adalah vakum AC. Nah ini nggak main ini loh. Ini kalau AC seharusnya ini menekan. Yang perlu kita setel bagian AC adalah ini. Pengecekannya kita awali dari sini. Kita cabut dulu vakumnya. Nah, tidak nyedot, ya. Kalau ini nyedot berarti, kalau ini nyedot, vakum ini nyedot, pada saat nyala AC dan ini nggak ada gerakan, berarti vakumnya rusak ya. Ini nggak nyedot. Berarti kita akan mengulas inputnya. Kita lihat urutannya. Ini urutannya di sini kalau nggak salah ini ya. Yang bagian sini. Oh di sini main ya. Mana udah ada sedotan ya? Iya di sini juga tidak ada sedotan. Nah ini input, yang satu ini input. Ini kita cek input ini harusnya menghisap ini yang mengarah ke kompresi. Wah benar lor, ini nggak ada sedotan ya, nggak ada sedotan. Jadi mengarah ke kompresi ini ke sini. Wah lor, selangnya kayak gini. Kita tes dulu untuk selangnya ya. Ini selang kompresi, selang vakum kompresi. Ini mengarah ke AC. Yang ini nyedot lor. Ini berarti mengalami masalah di selang. Oh, selangnya kayak gini ya. Langsung aja kita ganti dulu ya untuk selangnya. Nah ini selang vakumnya ya. Kita ambil stok dulu. Kita coba dulu. Ini selangnya biasa kita beli meteran lor. Ini selangnya beli meteran ya. Nah kita potong aja sesuai kebutuhan. Sudah. Nah ini sudah terhubung. Kita tes aja dulu. Ini yang masuk ke arah sini ya. Ke arah sini. Ini masuk. Yang menyedot ini, vakum yang menyedot. Nah ini yang ini mengarah ke vakum karbu ya. Nah ini sudah mulai ada sedotan ya. Kita cek, kita tes sekali lagi ya. Oh ya, ini bagus nih lor. Ini bagus, udah oke nih. Nah, oke. Lalu kita tancapkan selangnya. Ini selang yang mengarah ke vakum karburator ya, yang ke vakum AC yang di karburator. Wow, langsung ada perbedaan ya. Langsung menekan untuk vakum AC-nya. Kita akan tes. Tuh, seperti itu tuh. Nah, ini udah menyedot ya. Ini cara kerjanya begini.
Oke, ini rasanya sudah sekitaran 1000 ya, kita lihat untuk RPM-nya. Oke, kita masuk di odometer. Nah, tepat untuk RPM kisaran 1000. Jadi sudah oke ya. Lanjut kita akan tes on off AC-nya. Nah, ini normal, non AC 800. Kita pasang AC, langsung naik. Oke, sip, mantap. Oke, sudah finish ya, sudah selesai. Lanjut nanti kita akan pasang filter udaranya. Terima kasih ya, itu tadi video ringan dari kami mengenai penyetelan karburator di Mitsubishi Kuda. Nah, untuk Mitsubishi Kuda ini ada yang berbahan bakar solar, ada juga yang sudah bermesin injection ya. Ini terkhusus yang masih karburator. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang salah mohon dibetulkan, boleh ditulis komentar karena itu akan sangat berarti sekali buat saya pribadi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.